Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. La saghirata ija qabalaka fadluhu. La saghirata ija qabalaka adluhu wa la kabirata ija wajhaka fadluhu. Idza jaharat as-sifatul 'aliyah batalat a'malul 'amilin. Fa idza jaharat sifatul 'adli 'ala man abghadahu wa maqtahu batalat hasanatuhu wa 'adat sagairuhu kabairu. Wa idza jahara wasful karam wal fadla liman ahabbahu atmahalat sayyatuhu wa raja'at kabairuhu sagairuhu ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Yang kita bahas ini adalah kalam Al-Hikam yang nomor 50. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau sebagai suri tauladan dan memberikan petunjuk sehingga kita bisa menjadi orang yang beriman, berislam, dan mudah-mudahan menjadi orang yang ihsan. Adapun artinya kalam Al-Hikam ini, tidak ada dosa yang kecil apabila engkau berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan keadilannya. Dan tidak ada suatu dosa yang besar apabila keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap engkau. Jadi ini ibaratnya di sisi Allah itu sama rata. Sama rata. Yang berdosa kah? Yang banyak amalan kah? Yang baik kah? Hakikatnya sama. Samanya di mana menggawiakan gawian Tuhan. Hakikatnya adalah seandainya dikatakan orang tersebut masuk surga, itu pun masuk surga digawiakan Tuhan. Seandainya orang tersebut masuk neraka, karena digawiakan gawiannya itu masuk neraka. Nah, jadi apabila ada keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kada ada urusan dosa kecil dan dosa besar. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ibaratnya keutamaannya sudah memberi kepada hambanya, tidak ada besar ataupun kecil daripada dosa seseorang. Nah ini hakikatnya tuh. Makanya disinilah biasanya orang-orang yang hatinya bersih memandang makhluk-makhluk Allah ini, yang dipandang hanyalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mampu melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat Allah yang dipandang. Kalau ibaratnya rasanya kada sampai ke zat Allah,
paling tidak yang dilihat adalah sifat Allah. Kalau seandainya orang tersebut belum dikasih rasa sifat Allah, yang dilihat adalah fi'il Allah. Nah, itulah tauhid namanya. Tauhid nih. Jadi tauhid ini menggunakan cara berpikir dan berakal, bertafakur. Nah, jadi sedikit-sedikit langsung ditafkirkan, sedikit-sedikit langsung ditafakurakan. Kalau sudah tafakur, akhirnya tetamu. Ketika tetamu, maka yang keluar daripada mulutnya hanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Nah, kada ada lagi tauhid. Jadi akhirnya hatinya tadi hendak memprotes kada wani, gawiannya apa? Hendak menyalahkan kada wani. Kalau kurang adab biar. Nah, itu. Apabila nampak sifat-sifat yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya batalah amal-amal orang yang beramal. Nah, apabila dilihat sesungguhnya sifat Allah aja tenang. Yang dilihat, kita lihat ini nampak sifatnya Allah Subhanahu wa taala saja, maka batalah amal-amal manusia yang merasa banyak amal, yang merasa banyak ibadah, yang masih banyak merasa berpuasa, yang banyak bersedekah, itu tuh luntur kalau lihat daripada gawian Tuhan. Nah, apabila nampak sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dimurkainya, nah, maka batallah daripada kebaikan. Manusia ini batal kebaikannya, bahwa sebenarnya bukan manusia yang baik, akan tetapi Allah yang maha baik. Nah, jadi manusia tadi bergerak seakan-akan, kalau bahasa berpikir kan, seakan-akan dibaikakan Allah, diburukakan Allah. Itu hakikatnya lah, hati itu nah kayak itu lah. Nah, itu dalam hakikat, karena kan kita nih disuruh hakikat iya juga, fikih syariat iya juga. Jadi dua-duanya, barang siapa hatinya hakikat, tapi fikihnya kada digunakan, maka orang tersebut disebut adalah jindik, kan? Apabila fikihnya saja, tetapi hakikat kada dimasukkan, maka orang ini termasuk adalah fasik. Jadi barang siapa yang dua-duanya hakikat juga iya, kemudian syariat juga iya, maka ini adalah yang sebenar-benarnya. Fakat ya sesedekah, benar-benar benar. Jadi ibaratnya dua-duanya kita nih dalam hidup nih, sembahyang aja kita nih, sholat aja tuh, kalau rukun dan tertibnya syaratnya saja digunakan, tapi hatinya kada khusyuk, maka belum sempurna. Misalnya kita sholat ya Allah dari awal sampai akhir, tapi hatinya lalai, nah, kada tahu yang dibaca, kada tahu artinya yang dibaca, apa maksudnya, bahkan telinga yang zahir ini kada mau mendengarkan yang dibaca, apalagi telinga hati ini ada telinga juga, kada mau mendengarkan, maka disebut orang tersebut kada khusyuk. Jadi seyogyanya orang yang sholat itu adalah selain rukun dan syarat sholat dilakukan, akan tetapi menghadirkan hati untuk mendengar dari awal sampai akhir, tahu ibaratnya yang dibaca, bahkan tahu artinya. Nah, itu bisa sholat. Karena itu zahir dan batin sholat tuh. Karena sholat tuh ibaratnya munajat hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Beromong-omong
Wa ada sagiruhu kabairuhu wa idza jaharat wasul karam wal fadl liman ahabbahu atmahalat sayiatuhu. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemuliaannya dan keutamaan kepada orang yang dicintai, maka leburlah keburukannya. Warja'at kabairuhu sagairun. Akhirnya kembalilah yang besar tadi kepada yang kecil. Ini banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala karena karamat Allah Subhanahu wa taala atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala atau keutamaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang yang ahli maksiat tadi dirubah menjadi orang baik, dan karena kebaikannya tersebut akhirnya orang ini diarahkan kepada agama. Ibaratnya langsung orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya jajab, ditarik dan dilajari. Orang tersebut karena dilajari akhirnya orang itu orang yang mulia di sisinya. Karena apa? Bukan masalah amaliyahnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan masalah jumlahnya, akan tetapi terdahulu kasih sayangnya. Banyak juga orang yang beramal ada ditarik-tarik Allah Ta'ala di situ-situ aja, apalagi wasil ditarik aja belum. Karena apa? Karena terdahulu Allah Subhanahu wa taala itu kada mencintai. Nah itu Pak. Akhirnya kada wasil-wasil di situ-situ aja. Bulang-bulik situ, bulang-bulik situ. Ilmunya kayak itu Pang, bulang-bulik di situ. Pahamnya di situ-situ Pang, bulang-bulik di situ. Walaupun tamat beberapa kitab, tapi kada ditarik Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kada bisa. Yang diharapkan orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ini orang yang ditarik. Nah, kalau orang tersebut ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sidin ataupun Allah Subhanahu wa taala tuh mengirim daripada utusan untuk ma'alimakan orang nih, melajari orang nih, dan memberikan petunjuk ataupun hidayah kepada orang nih. Nah, walaupun ilmunya orangnya sedikit, amalnya sedikit, tapi kalau ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, maka orang ini lebih alim daripada orang yang belajar beberapa guru, beberapa sanad, dan beberapa kitab. Kenapa? Kalau orang belajar kitab, belajar ilmu dengan guru-guru, ini baru belajar ilmu alat namanya. Ilmu alat. Dan alat ini ibaratnya bermacam-macam simpang siur. Ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Nah, ada mazhab dan lain sebagainya. Akhirnya sidin ini disibukkan dengan cabang-cabang. Nah, cabang-cabang sibuk dengan cabang. Sibuk dengan apa namanya? Sibuk dengan ibaratnya ikhtilaf. Akhirnya kada sampai-sampai. Akan tetapi kalau orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala itu namanya intinya. Karena apa? Sesuai dengan umur kita yang singkat ini. Kalau kita disibukkan dengan yang cabang-cabang, nah cabang-cabang kan banyak. Mungkin ilmu yang dahulunya dari Mesir, itu cabangnya banyak. Mungkin ilmu yang dibawa oleh orang-orang yang dari Mekah, banyak cabangnya. Kemudian mungkin ada orang yang belajar di daerah Bangladesh, ataupun Pakistan, ataupun India, itu cabangnya banyak.
Akhirnya orang yang ini nah, hamba Allah Ta'ala yang belajar sibuk di cabang. Akhirnya sibuk di cabang, menghafal cabangnya lagi, menghafal jalan. Nah, adapun orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini singkat, padat, aman, dan pasti sampai. Gitu. Nah, ini aja Allah Ta'ala jangan melihat yang kecil. Nah, tapi yang kita lihat adalah keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan melihat yang besar. Kalau belum fadilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Nah, jadi, nah dikatakan ada seorang ulama namanya Yahya ibnu Mu'ad radhiyallahu an. Jadi beliau ini mengatakan apabila diletakkan kepada hamba keadilannya, maka tidak akan tersisa bagi hamba tersebut akan kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila diberikan fadilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidak tersisa juga keburukannya. Jadi memang sabarataan ataupun semua itu takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau bagaimanapun orang banyaknya bisi amal, kalau belum ada fadl Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kada bisa apa-apa juga. Dan walau banyak bagaimanapun keburukan orang, ibaratnya orang tuh digolongkan ahli neraka, kada bisa pasti juga. Karena yang terdahulu adalah keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi di sini kada mengatakan ibaratnya kada mungkin, kada bisa, kada mungkin ya orang tuh orang baik. Ada mungkin orang tersebut wali Allah. Ada mungkin orang itu ibaratnya orang soleh. Nah, ada mungkin. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kita tuh ibaratnya kalau karamah ataupun fadl Allah Subhanahu Wa Ta'ala, otak kita tuh kada mampu. Orang Islam biasa itu kadang-kadang mengingkari orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat, orang itu dapat iman, orang beriman. Dan orang beriman ini bisa ingkar juga kepada orang yang diberikan orang yang dapat ihsan. Paham nggak ya? Orang Islam biasa nih lah, kadang-kadang ingkar dengan orang-orang yang beriman. Beriman ini ibaratnya yang kita kisahkan itu beriman kepada wali, beriman kepada nabi. Nah, dia bisa ingkar orang Islam biasa nih. Maka ujar orang Islam biasa, ada mungkin ya. Kemudian orang yang beriman, Islam dan beriman nah, bisa ingkar kepada orang yang wali tadi, bisi karamah. Misalnya orang itu 3 rumah aja, ada mungkin dia wali aja. Nah, anak siapa, bini siapa aja. Ada mungkin. Akhirnya orang tersebut ingkar daripada karamat, ingkar daripada kewalian. Ada mungkin ya. Banyak kayak orang berilmu, orang alim, ada mungkin ya. Dan orang-orang naesan tadi artinya wali, itu bisa ingkar juga lah kepada wali yang lain. Apabila kewaliannya tadi belum bertemu secara rohani. Nah itu misalnya ada jawali jadi di kampung itu ya. Nah hidupnya wali juga nih. Hidupnya menampilkan hati ini. Asalnya ini menampilkan. Tetapi kalau sudah dihilangi oleh wali yang dikisahkan tadi, akhirnya hidup yakin. Nah itu. Jadi wali saja bisa ingkar dengan kewalian.
kalau belum ibaratnya bertemu dan berjumpa. Dan biasanya wali-wali yang orang hidup masih kadang-kadang kada bisa bertemu kewaliannya nih, kecuali wali yang tersebut tadi udah meninggal dunia, jadi sempurna kewaliannya. Nah, kada ada lagi nafsu kan wali tadi karena udah meninggal, kada ada lagi beban taklid, kada ada lagi. Akhirnya secara rohani wali yang meninggal tadi menemuilah wali yang hidup tadi. Nah, akhirnya yang hidup tadi walinya menjadi yakin bahwa Fulan bin Fulan itu ternyata wali Allah. Ia sudah berpadah, ia sudah berhilang, ia sudah berkisah bahwa aku adalah wali di bidang ini Fulan. Nah, ada bidangnya. Ada bidangnya. Ada yang bidangnya bagian doa khusus. Ada di bidang doa bagian pesugihan. Nah, ada tuh wali. Ada wali di bidang keilmuan, ini membutuhkan, membukakan. Jadi beliau ini mandatnya hanya di bidang kesugihan. Nah, ada tuh walinya di Banjar kan. Jadi hidup berkisah bahwa aku ini adalah membutuhkan, membukakan bagi orang-orang yang bisa hajat hendak sugih. Nah, ada tuh, ada walinya di Banjar kan. Nah, ada juga wali yang khusus membukakan di bidang keilmuan. Kemudian ada wali juga yang membukakan tentang ibaratnya keilmuan dan kesaktian. Ada juga ada. Nah, masing-masing aja. Karena biasanya wali yang berisi mandat ini lebih cepat kabulnya tuh. Lebih cepat kabulnya. Asalkan datang kepada wali tersebut dengan keyakinan, dengan keimanan. Bukan Islam aja lah, tapi iman. Iman ini artinya mendengar dari kabar, yakin. Nah, itu iman namanya. Si anu tuh wali aja, bagaimana kita? Oh iya, ya, yakin aja kita. Tapi kalau Islam aja itu kada beriman banyak ya. Kada percaya aja wali itu aja. Kada percaya aja mustajab ya. Nah, itu kada ada guna. Nah, jadi kalau seseorang tersebut beriman ini kan hasil mendengar, kemudian percaya. Karena kita ini tingkatannya iman, bukan tingkatan musyahadah. Kalau musyahadah itu menyaksikan, melihat dan nampak. Itu apabila terbukanya khasab, terbukanya tirai. Kasabnya apakah hanya melihat langsung bepandir, bilang misalnya ke kuburan, kemudian kasab orang nih, setelah kasab bepandir dengan yang di kuburan dan berkisah yang di kuburan tadi bahwa aku tukang doa yang bagian sugih. Nah, kita itu namanya musyahadah dengan orang yang dikubur tadi. Nah, ada juga yang kasab secara ibaratnya misal aja umpama ketika datang ke kuburan tiba-tiba mendengar suara bahwa orang yang di kuburannya adalah ahli doa bagian sugih. Nah, itu tuh. Nah, itu jadi iman dan Islam dan ihsan itu makanya dibagi-bagi kan supaya besingaran. Nah, pulang. Dikatakan dan doa daripada Yahya ibnu Mu'ad wa min du'aihi radhiyallahu anhu ilahi in ahbabtani ghafarta sayati wa in maktani lam taqbal sanati wa ma ahsana qaula sayyidi. Nah, jadi gini. Jadi wali tadi berdoa, ya Allah, hai Tuhanku, seandainya Engkau mencintaiku, nah doanya, maka Engkau ya Allah ampunilah kesalahanku. Apabila cinta ya Allah. Apabila Engkau marah dengan aku, maka jangan diterima kebaikan aku. Apabila marah,
tidak ada perkara alangkah bagusnya perkataan daripada Sayyidi Abbas Abi Hasani As-Sajali. Nah, Sayyidi Abil Hasan, ini Abil Hasan ini adalah pendiri tarekat As-Sajaliyah, gurunya daripada Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi ini gurunya muridnya yang mengarang kitab nih. Ini Ibnu Athaillah kan. Ibnu Athaillah bisi guru namanya Abbas Al-Mursi. Nah, Abu Abbas Al-Mursi ini bisi guru namanya Abu Hasan As-Sajali. Nah, Abu Hasan As-Sajali ini seorang wali tapi orang sugih. Raja aja disedekahi emas berkilo-kilo. Nah, jadi ada jadi masalah kalau seandainya wali Allah itu ada yang sugih. Karena diceritakan Abi Hasan As-Sajali ini adalah seorang wali, seorang tokoh, seorang ulama, seorang wali besar dan pimpinan tarekat. Beliau adalah orang sugih juga. Nah, jadi Jahidin dalam munajatnya, ya Allah jadikan keburukanku ini keburukan orang yang engkau cintai. Nah, tapi jangan jadikanlah kebaikanku ini menjadi kebaikan orang yang engkau benci. Wal ihsanu la yanfa'u mal baqdi minka wal asau la tadurru man hubbi minka. Karena kebaikan itu tidak akan bermanfaat apabila adanya marah dari engkau ya Allah, dan keburukan tidak bisa mendorat adanya cinta daripada engkau. Jadi maksudnya permohonannya Allah, jadikanlah orang baik aja dah, terus jangan digabung-gabungkan kebencian Allah dengan kecintaan Allah. Jadi maksudnya cintai saja, sayangi ya Allah. Wasayati min munajatil muallif rahimahullah ta'ala fi misli hadzal ma'na qawlihi ilaihi kam min ta'atin banaituha wa halatin sayattuha hadama i'timadi 'alaiha adluka bal aqalani minha fadluka. Jadi kata pengarang di sini, banyak sekali daripada ketaatan aku bangun, dan daripada urusan hati yang sudah aku kuatkan, dan ternyata telah hancur daripada peganganku, mengalahkan peganganku karena keutamaan engkau dan keadilan engkau. Nah, maksudnya kita walaupun beramal banyak, walaupun beribadah banyak, jangan mengandalkan diri gitu. Jangan sampai diri itu merasa hebat dan banyak beribadah, bahwa sesungguhnya keadilan Allah dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi. Maka keutamaan Allah lah dan fadl Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi. Jadi amal kita yang sedikit ini ternyata kada berfungsi. Makanya orang-orang terdahulu bukan jumlah yang mereka cari dalam beribadah, akan tetapi yang mereka cari adalah kualitas dalam beribadah. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bukan banyaknya sholat yang kita kerjakan, akan tetapi khusyuknya yang kita kerjakan. Kalau jumlah banyak, akan tetapi tidak disertai khusyuk, itu sama kita, bahasa Imam Ghazali lah, sama kita menguluk-uluk Tuhan. Karena apa? Apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan dalam beribadah ataupun sholat, kita tuh kada tahu, lalai, jadi mengaradau,
maka seakan-akan orang itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala mengolok-olok. Nah, makanya ilmu untuk khusyuk dalam sholat ini harus kita tuntut. Nah, kalau kita kada tuntut, nah, jadi kita nih sholat kita tuh bagaikan kain yang lusuh dibawa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, karena lusuh ujar Allah taala bulikakan sholatnya nih limparakan ke muka nang sholat. Nah, makanya bab tentang khusyuk, babul kitabil khusyuk ini ada dalam Ihya Ulumuddin. Ini menjelaskan tentang khusyuk dalam beribadah. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa pelajari ya Allah. Nah, jadi jangan bicara ketuhanan saja. Nah, sholat kita bermunajat ini perlu juga, karena munajat ini artinya kita berngomong-ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu ma'rifat itu ilmunya, tapi kalau kita ngomong-ngomong nih artinya kita setiap hari ngomong-ngomong dengan Tuhan, parak Tuhan ya, berpandir kita dengan Tuhan. Akan tetapi pandiran kita ini kada tahu isinya apa. Nah, itulah yang disebut orang tuh kada khusyuk. Lalai jadinya. Wawailul lil musallin. Jadi ketika orang sholat tuh nah, dari awal sampai akhir itu orang yang sedang berkisah lawan Tuhan, berpandir lawan Tuhan. Apa aja orang wah ini tuh mengeluh kesah lawan Tuhan, mengadu lawan Tuhan, dan senikmat-nikmatnya orang dengan kekasih itu kan ibaratnya mengadu, berkisah, rame jadinya enak, nikmat. Tetapi kenapa dalam sholat kita kada nikmat? Berarti kita belum khusyuk. Karena hasilnya daripada sholat khusyuk adalah kenikmatan. Hudurul qalbi, sukunul jawahir. Nah, jadi ketika orang tuh hadir dengan Allah Subhanahu wa taala ngomong, maka anggota badan kita tuh nikmat. Nah, jadi dalam sholat itu adalah kenikmatan, bukan karena kewajiban. Nah, kalau kita wah ini nih masih kewajiban, bukan satu kenikmatan. Karena nikmatnya hati itu adalah ingin berpandir dengan Tuhan. Kayak seseorang tuh hendak bertemu dengan kekasih, maka asik dan suka berpandir lawan kekasih tersebut. Nah, begitu juga orang yang sholat itu adalah sedang ngomong-ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dalam sholat. Karena berpandir dengan kekasihnya. Ya, mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala salat yang khusyuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammimna bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawaa'is. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.